warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini ya alhamdulillah, saya bukan dulu deh. Alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'du. Oke, beradanya saya di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang MK, ilmu ma'ani yang berkaitan tentang kalam khobar atau khurujul khobar anil muqtadil hal. Nah, langsung aja, apa sih yang dimaksud dengan khurujul khobar anil muqtadil hal? Bahwasannya khurujul khobar anil muqtadil hal adalah penyampaian kalam khobar yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi penerima berita atau mukhatab. Biasanya yang kita kenal ada kalam khobar, yaitu adalah kalam berita yang disampaikan seorang mutakalim kepada mukhatab untuk memberikan suatu berita ya. Jadi kayak penyampaian suatu hukum gitu tuh. Nah, itu harus sesuai dengan kondisi si mukhatabnya. Tapi khurujul khobar anil muqtadil hal ini adalah jadi si mutakalim memberikan kalam berita kepada mukhatab yang kondisinya tidak sesuai gitu. Langsung aja yuk kita langsung ke materinya. Macam-macam khurujul khobar anil muqtadil hal itu ada 3. Nah, saya akan membahas poin pertama, yaitu khobar ibtidai. Biasanya khobar ibtidai adalah kalam khobar yang disampaikan oleh mutakalim kepada mukhatab yang berada di kondisi seorang mukhatab itu tidak mengetahui apapun, atau bisa dibilang lugu, masih polos lah, dia tidak tahu berita apapun gitu, berita sesuatu apapun. Maka dari itu disebut dengan kalam ibtidai. Nah, tapi karena di sini khurujul khobar adalah tidak sesuai dengan keadaannya, maka pertama, khobar ibtidai ini digunakan untuk mukhatab yang ragu-ragu. Contohnya adalah al-malu wal banuna zinatal hayatad dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, pernyataan Allah Subhanahu wa taala di sini disampaikan kepada seorang yang kondisinya atau mukhatab yang harusnya lugu dan polos atau mudah percaya. Namanya adalah khali al-zihni. Tapi itu pun tanpa pengukuhan, tapi bentuk khobar tersebut disampaikan kepada orang yang kondisinya ragu-ragu. Jadi tidak tepat gitu, tidak sesuai. Harusnya kalau khobar ibtidai itu disampaikan kepada mukhatab yang tidak mengetahui apapun, hukum apapun gitu. Nah, kedua adalah tidak percaya atau al-munkir. Jadi contohnya adalah wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Contoh kalam khobar di sini adalah pernyataan Allah di atas harusnya disampaikan kepada seorang yang kondisinya lugu, karena kan wa ilahukum ilahun wahid itu adalah bentuk kalam ibtidai. Tidak ada pengukuhan di dalamnya, tidak ada taukid atau bentuk-bentuk pengukuhan bahwa memperjelas bahwa itu berita benar-benar sesuatu yang benar gitu. Mungkin memang itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan keesaannya dan Nah, yang dituju adalah mukhatab yang harusnya lugu dan polos, tapi kenyataannya adalah bahwasanya orang-orang kafir. Jadi kalimat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, dan orang-orang kafir sendiri itu adalah orang yang tidak percaya atau orang yang mengingkari kebenaran Allah. Jadi tidak sesuai dengan keadaan mukhatabnya. Mukhatabnya itu orang kafir mengingkari kebenaran Allah, tapi Allah memakai kalam khobar yang wa ilahukum ilahun wahid, yang tidak ada pengukuhan kata seperti wallahi atau inna atau sebagainya gitu. Nah, mungkin poin 1 itu hanya yang bisa saya jelaskan, dan poin 2 dan 3-nya akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan macam-macam khurujul khobar yang kedua, yaitu khobar thalabi. Khobar thalabi ini bisa digunakan untuk mukhatab sesuai dengan keadaannya. Yang pertama itu keadaan belum tahu apa-apa, atau bisa juga disebut dengan khali al-dhihni. Bunyi ayatnya itu, contoh ayatnya itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Yang artinya, dan janganlah kau bicarakan kepadaku tentang orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran surat Hud ayat 37. Pada ayat tersebut itu menerangkan bahwasannya yang sebagai mukhatabnya itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau itu sebagai khali al-dhihni, karena beliau juga pasti menerima apa yang Allah putuskan. Tetapi
Allah juga menggunakan taukid. Jadi seolah-olah Nabi Nuh itu ragu dengan berita yang Allah sampaikan tadi. Khobar tolab itu kan cirinya ada satu taukid. Contohnya itu inna. Nah, harusnya khobar tolab itu dipakai untuk mukhatab mutaradid atau ragu. Tetapi dalam kasus ayat ini itu, dalam kasus berita yang Allah sampaikan kepada Nabi Nuh itu menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh itu sebagai khobar tolabi holi adini ya. Sementara untuk mukhatab yang belum tahu apa-apa itu kan artinya khobar yang dipakainya itu adalah khobar ibtidai. Itu yang pertama. Yang kedua itu dalam keadaan tidak percaya atau al-munkir. Contoh ayatnya itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pernyataan di atas itu harusnya disampaikan kepada orang yang ragu-ragu apa kemampuan sholat bagi pelakunya dengan menggunakan pengukuhan yaitu kata inna. Nah, tetapi khobar tersebut itu disampaikannya kepada mukhatab yang tidak dipercaya. Yang ketiga yaitu khobar tolabi. Khobar tolabi adalah khobar yang disampaikan kepada seseorang yang dalam keadaan mengingkari kebenaran khobar yang disampaikan. Nah, di sini dalam khurujul khobar muqtadil hal ini, khobar inkari itu disampaikan kepada kholi azihni, yaitu seseorang yang dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sedangkan kalau untuk orang yang belum tahu apa-apa itu seharusnya menggunakan khobar ibtidai. Contohnya di sini tuh innal mudarrisa hadirun. Kemudian khobar inkari juga disampaikan kepada seseorang yang dalam keadaan ragu-ragu atau al-mutaradid. Sedangkan orang yang dalam keadaan ragu-ragu atau al-mutaradid itu seharusnya menggunakan khobar tolabi kayak gitu. Nah, contohnya yaitu innal mudarrisa hadirun. Jadi pernyataan tadi seharusnya disampaikan kepada seseorang yang mengingkari kebenaran khobar yang disampaikan dengan memilih salah satu pengukuhan sesuai dengan kadar keingkarannya. Yang pertama bisa menggunakan pengukuhan inna, yaitu innal mudarrisa hadirun. Yang kedua yaitu bisa menggunakan pengukuhan yang berupa sumpah dan ditambah dengan pengukuhan inna. Jadi menggunakan dua pengukuhan, wallahi innal mudarrisa hadirun. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan pengukuhan yang berupa sumpah dan ditambah lagi dengan pengukuhan inna, dan juga lafaz penambahan lafaz qad sebelum kata kerjanya. Contohnya wallahi innal mudarrisa laqad kana hadiran. Nah, dapat dilihat dari pengertian dan macam-macam contoh tadi dari segi mukhatab bahwa sesungguhnya penyampaian sebuah kabar itu tidak selamanya sesuai dengan kondisi mukhatabnya. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari khurujul khobar an muqtadil hal adalah penyampaian kalam khobar yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi penerima berita atau sang mukhatab. Dan macam-macam dari khurujul khobar an muqtadil hal itu ada 3. Yang pertama khobar ibtidai, yang kedua khobar tolabi, yang ketiga khobar inkari. Khobar ibtidai disampaikan kepada orang yang sedang ragu-ragu atau al-mutaradid, dan disampaikan juga kepada orang yang tidak percaya atau al-munkir. Kemudian khobar tolabi itu disampaikan kepada orang yang tidak tahu apa-apa atau kholi azihni, dan disampaikan kepada orang yang tidak percaya atau al-munkir. Kemudian khobar inkari itu disampaikan kepada orang yang tidak tahu apa-apa, kholi azihni, dan juga kepada orang yang
dalam keadaan ragu-ragu atau al-mutaradid. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.